Shalom, selamat malam untuk kita semua, untuk Bapak, Ibu, serta orang muda-mudi yang dikasih Tuhan, baik yang ada di gereja, bahkan yang ada di Zoom. Saat ini saya rindu ingin memberikan renungan yang sederhana dan menarik untuk kita selidiki tentang surga bagi wanita. Surga bagi wanita. Bapak, Ibu, orang-orang muda tahu kenapa saya ambil firman Tuhan mengenai surga bagi wanita? Jangan menganggap, berpikir bahwa firman ini hanya terkhusus untuk wanita. Laki-laki atau kaum Adam perlu mengetahui kenapa ada surga bagi wanita. Nah, saat ini saya memberikan suatu pernyataan ketika saya berkuliah di SLA PTSN. Saya banyak teman perempuan yang saya sharing-sharing tentang Alkitab, bertanya seperti ini. Bang, boleh nggak kita kaum wanita boleh mengambil jurusan kependetaan atau pendidikan agama Kristen? Kan kalau mengenai diakonis itu sudah umum, ya, pelayanan yang umum. Tapi bagaimana dengan hal ini? Nah, ketika saya menanyakan kenapa pertanyaannya seperti ini, ya, unik ini. Dia bilang ini kembali kepada Taman Eden ketika Hawa jatuh, dan di situ orang berpikir bahwa penyebab dosa adalah Hawa. Dan yang kedua, terhadap tradisi atau adat Yahudi yang menjadi permasalahan terhadap pelayanan kepada Yesus. Nah, saat ini saya ingin memberikan sekilas mengenai pelayanan Yesus, ya. Karena kita ini Kristen, ya, adalah pengikut Kristus, kita perlu selidiki Alkitab, ya. Di dalam Lukas pasal 8 ayat 1-3, di situ Yesus sedang berjalan mengelilingi kota dari kota dan desa dari desa bersama murid-muridnya, memberitakan Injil kebenaran di situ. Bukan hanya murid-muridnya saja, di situ juga ada dua perempuan yang sedang melayani, yaitu Yohana yang adalah istri Kuza, adalah seorang bendahara Raja Herodes. Lalu yang kedua ialah Susana yang tampil tanpa latar belakang. Dan dua perempuan ini dia melayani bersama dengan Yesus ketika para perempuan juga, yaitu Maria Magdalena, kerasukan 7 roh jahat. Di situ ada juga dua perempuan sedang melayani bersama Yesus. Dan kenapa dipersalahkan atau ditanyakan bahwa bagaimana dengan kaum wanita di zaman sekarang ini? Bolehkah kita melayani Yesus dalam bidang kependetaan bahkan guru agama? Tentu saja boleh. Walaupun ada 3 tradisi Yahudi mengatakan bahwa ada beberapa hal yang buat penyimpangan. Nah, ini kita perlu sedikit terlebih dahulu tradisi Yahudi. Yang pertama, saya melihat dari Biblepedia bahwa wanita ini adalah wanita ciptaan ajaib. Namun dari tradisi Yahudi tidak menyukai wanita belajar dengan rabi. Beberapa rabi menganggap mengajarkan hukum kepada wanita adalah dosa. Itu yang pertama, menganggap bahwa ketika kamu wanita belajar tentang hukum atau firman Allah adalah dosa. Lalu yang kedua, wanita diizinkan ke sinagog beribadah bersama-sama. Namun kata tradisi adat Yahudi pada zaman abad pertama dibilang bahwa mereka harus duduk berpisah dengan pria. Kenapa? Karena mengenai menstruasi, kalau kita lihat pasal Imamat pasal 15 ayat 19, di situ sudah jelas ketika apabila wanita mengeluarkan lelehan dari auratnya akan disingkirkan atau diasingkan selama 7 hari. Nah, ini gawat, ya, adat Yahudi. Lalu yang ketiga, untuk mengurangi godaan pria, Yahudi dilarang berbicara dengan wanita di depan umum. Bahkan istri mereka juga tidak diperbolehkan. Mereka juga tidak pernah menyentuh apa? Seorang wanita di depan umum. Nah, 3 hal ini kita boleh mengetahui tradisi bahkan adat Yahudi yang mengarahkan kenapa mereka tidak mendapatkan surga. Nah, inilah alasannya terhadap pandangan adat Yahudi. Dan itu berlaku di zaman sekarang. Namun kalau kita adalah pengikut Kristen, kita harus kembali teladani akan Yesus sendiri. Kalau kita lihat dari Yohanes 4 ayat 27, di situ Yesus dia berbicara sama siapa? Perempuan Samaria di depan sumur Yakub ketika Yesus berkata di Yohanes 4 ayat 13, ya. Barang siapa yang meminum air dari
air ini, dari sumur ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa ia akan minum dari air yang akan kuberikan, maka ia tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Itu suatu janji panggilan yang luar biasa kepada perempuan Samaria, ya. Nah, ini yang perlu kita rimang-rimangi, orang-orang muda, bahkan ibu-ibu, ya. Jadi jangan menganggap kita bahwa kita ini yang perempuan rendah di mata laki-laki. Tapi di mata Tuhan kita semua sama. Lalu dia bukan hanya berbicara di depan umum, dia bahkan menyentuh wanita yang sakit pendarahan. Di Markus 5 ayat 41 dikatakan dia di situ berani memegang tangannya dan berkata talitakum, yang artinya hai anak, bangunlah. Di situ ada mukjizat yang luar biasa yang Yesus berikan kepada gadis kecil tersebut. Nah, di situ juga dalam Lukas 23 ayat 49, wanita Yahudi diterima di antara para pengikut Yesus. Ketika Yesus sudah berada di kayu salib, para perempuan bahkan murid-muridnya melihat dari jarak jauh. Itulah saking sayangnya sama Yesus, dan itulah mengapa para wanita mengingat akan pesan-pesan dan kesan ketika dia mau melayani Yesus. Nah, artinya bahwa Yesus pada zaman ketika dia menjadi manusia telah membuka jalan baru, dan semua orang dipersilakan untuk masuk melalui kerajaan Kristus. Nah, ini adalah pelajaran yang luar biasa yang boleh kita dapatkan, bahwa ternyata kaum wanita berhak untuk melayani Yesus dan berhak untuk menjadi sekerja Yesus, ya. Dan lebih tepatnya di Filipi 4 ayat 3 mengatakan, situ ada pesan daripada Rasul Paulus kepada Sunsugos, yang artinya dalam bahasa aslinya itu true Yokevelo, artinya istri yang baik, benar. Itu diajak untuk apa? Melayani Tuhan. Bahkan di Roma 16 ayat 12 di situ juga jelas bahwa perempuan yang namanya Trifena bahkan Trifosa sedang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai membanting tulang mereka. Nah, ini pelajaran yang luar biasa yang boleh saya bagikan aplikasinya, bahwa surga bagi wanita, bila mana kita mau mendapatkan surga, ada. Itu terdapat di 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Simak baik-baik. Ayat 10 katakan, karena itu saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi poinnya ialah Yesus tidak memandang apapun jenis itu. Tuhan mau memandang bila mana kita mau datang kepada Tuhan, menekuni, bahkan menuruti, bahkan mengimani akan Yesus, sehingga kita boleh mendapatkan surga itu. Karena Wahyu 14 ayat 12 katakan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi suatu janji yang luar biasa yang kita dapatkan oleh firman Tuhan, bahwa bila mana kita menuruti dan mengimani akan Yesus, maka kita akan mendapatkan surga. Jadi buat kaum wanita boleh melayani, tinggal kita boleh buat komitmen dan kita mau datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan membekali kita, Tuhan akan memakai kita untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah di zaman akhir ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.